Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Purwanti Wulan Purnama, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Hari ini saya bersama Ibu Reni Istiar SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kesesi. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu, sebelum mengikuti proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan pra-observasi ini kita lakukan yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik ya Bu. Bisa kita mulai ya Bu Reni ya? Iya, bisa. Sebelumnya selamat siang Bu Reni. Siang Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Ibu Reni selalu sehat selalu ya Bu. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Bu. Amin, amin. Bisa dimulai ya Bu? Ya, silakan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Ya, kemarin saya kan sudah melakukan kemarin saya tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah materi teks deskripsi. Lah, dalam kegiatan pembelajaran ini tujuannya adalah agar siswa nanti mampu atau dapat menuliskan teks deskripsi sederhana ya tentang objek yang mereka lihat. Lah, objek apa saja ya kira-kira? Ya, ada benda hidup, ada benda mati lah yang berada di lingkungan sekitar siswa. Bisa anak-anak semuanya nanti diminta untuk mendeskripsikan kelas atau mungkin bisa untuk mendeskripsikan teman mereka sendiri. Gitu. Jadi di sini tujuan pembelajarannya itu mendeskripsikan ya Bu. Iya. Terus area pengembangan yang ingin Ibu capai apa Bu? Untuk materi teks deskripsi ini bertujuan untuk pembelajaran agar pembelajaran itu berdiferensiasi Bu. Sekarang kan trennya dengan kurikulum merdeka kan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang sesuai dengan lingkungan nyata pada dunia di sekitar siswa Bu. Gitu. Iya, baik. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, mulai dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu? Untuk strateginya, saya berencana agar nanti siswa itu menggunakan pendekatan kontekstual Bu, pendekatan yang sesuai dengan dunia nyata siswa. Jadi nanti kita memilih objeknya jangan yang sulit-sulit ya Bu ya. Misalkan teman satu bangkunya, atau mungkin saja di rumah mereka memiliki hewan peliharaan atau hewan kesayangan lah, nanti bisa digambarkan. Nah, terus untuk model pembelajarannya, saya memakai model pembelajaran PBL, Problem Basic Learning ya. Nah, nanti di situ anak-anak diminta untuk mengidentifikasi masalah Bu, berbasis masalah. Lah, nanti anak-anak menemukan sendiri. Lah, kaitannya dengan pembelajaran yang akan saya terapkan berarti kan kegiatan menulis. Berarti nanti anak-anak mampu di sini menggambarkan objek yang digambarkan itu, misalkan kan benda hidup yaitu manusia atau temannya sendiri. Nanti anak-anak diminta untuk menggambarkan secara fisiknya, baik sifatnya, baik bentuk yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Lah, untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan biasa yang pertama adalah menampilkan model dulu atau contoh, untuk nanti biar siswa itu sudah ada gambarannya Bu. Misalkan kita ambil contoh kemarin gambar Candi Borobudur. Terus nanti, oh apa ya yang digambarkan lewat candi itu. Nah, setelah itu nanti ada kegiatan pembagian LKPD. Nah, terus pembagian kelompok yang dibentuk menjadi 5 anggota kelompok bulan. Nah, terus nanti anak-anak
diskusi, kemudian bertanya jawab dengan Bapak Ibu guru, dengan teman satu kelas, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, kemudian nanti siswa akan presentasi di depan. Baik. Untuk model penilaiannya, rubriknya sudah disampaikan kepada anak-anak sebelum anak-anak menyelesaikan tugas. Begitu Bu Wulan. Iya. Menarik sekali kelihatannya ya Bu Reni. Oh. Iya. Terus kemudian bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas Bu? Oh, untuk media pembelajaran, saya rencananya menggunakan media PPT ya Bu. Saya akan mengajak anak-anak untuk masuk ke ruang lab, kemudian nanti saya sudah menyediakan ada Canva yang di situ berisi materi, kemudian ada PPT juga yang ditampilkan di sini, nanti ada linknya biar anak-anak tahu di situ ada tampilan objek wisata yang kira-kira menurut anak itu menarik Bu. Kemudian nanti anak-anak dikasih lembaran untuk ya medianya. Baik. Mungkin itu ya. Iya. Gitu ya Bu. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut dan di hari apa, di kelas berapa, dan di jam ke berapa Bu? Oh, ini kebetulan saya jam bahasa Indonesia kok jam terakhir Bu. Jam 6.78. Nah, saya nanti rencananya materinya kan sudah tinggal terakhir itu ya Bu ya, menulis materi, menulis kan kompetensi dasar yang terakhir ya Bu ya untuk satu babnya. Nah, itu nanti saya rencananya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober Bu. Mungkin di jam 6.78 karena mungkin kalau 2 jam untuk kegiatan menulis kan tidak cukup ya Bu ya. Maka karena anak-anak kan melakukan pengamatan kemudian dituliskan hasil observasinya, jadi butuh waktu yang lama mungkin. Baik ya. Baik Bu Reni, di hari Rabu ya Bu, tanggal 16 Oktober nanti saya akan ikut ke kelas Ibu Reni ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah kita melaksanakan observasi di dalam kelas Bu, kita adakan percakapan pasca observasi, yaitu yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek yaitu dari Ibu Kelly ya Bu. Sebelum kita akhiri percakapan hari ini, terima kasih Bu Reni, saya ucapkan atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup ya Bu, kira-kira apa Bu yang bisa Ibu Reni dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Itu kan baru gambaran ya Bu ya. Nanti mungkin berbeda pada waktu pelaksanaan mungkin. Biasanya RPP itu tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kita di kelas. Kita kalau di kelas adalah fleksibel ya Bu. Ya harapannya dari nanti itu ada rencana kegiatan menulis adalah harapannya nanti anak-anak bisa mengikuti, kemudian anak-anak bisa, anak-anak senang dan pembelajarannya bermanfaat. Begitu Bu. Mungkin kayak gitu. Terima kasih Bu Reni atas waktunya. Sama-sama. Demikian percakapan pra observasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali nih. Sarapannya apa? Energen atau sereal susu atau bubur ayam ini? Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, semangat ya. Untuk nanti kita akan pelajari materi yang lanjutan dari materi kemarin ya. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengawali kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini ya. Belum berdoa kan ya? Belum.
Berdoa selesai. Bu Guru absen dulu ya. Mudah-mudahan yang tidak berangkat kita doakan biar cepat sembuh. Yang alfa biarkan mereka menanggung sendiri ya. Udah ya. Sekarang tak absen dulu. Ahmad Saifuddin. Oke. Amira. Anggita. Aprilia. Dila. Felix. Ivano. Karomatun. Lulu. Muhammad Aldo. Kalian sudah membentuk kesepakatan kelas ya kemarin ya? Masih ingat nggak kesepakatan kelas kalian diantaranya ada berapa yang masih diingat kalian? Berapa? 4. Coba untuk ini kesepakatan kelasnya yang umum atau untuk yang mata pelajarannya Bu Guru? Oh, ya udah. Ya, apa diantaranya? 1. Ini untuk yang umum aja ya, kesepakatan di kelas kalian ya, tidak di jamnya Bu Guru saja ya. Kesepakatan di kelas kalian secara umum adalah coba kita lihat di bawah, kira-kira ini lantainya sudah apa? Bersih. Tadi kalian masuk membawa apa? Membawa kotoran sepatu ya. Tapi nanti karena ini dimulainya bersih, maka kita akhiri dengan bersih juga. Ada kedisiplinan. Ya, kedisiplinan biasanya yang laki-laki di kelas memakai topi ya. Lah sekarang alhamdulillah sudah berubah ini. 1, 2 sudah pada tidak memakai topi. Berarti artinya kalian sudah disiplin. Berarti kalau sudah disiplin perlu kita tingkatkan. Oke ya. Selanjutnya adalah terkait dengan apalagi ya kira-kira di sini sudah ya? Cukup itu. Oh ya, larangan makan di kelas saat jam pelajaran ya. Sedikit mengingat pelajaran yang materi minggu lalu ya. Materi kita itu judulnya apa ya? Sudah ada di LCD ya, sudah dilihat kalian semua ya. Materinya teks deskripsi. Tetapi lebih spesifiknya lagi kita di materi ini akan melakukan kegiatan pengamatan ya. Pengamatannya nanti dituangkan menjadi tulisan yang namanya teks deskripsi. Ya, sebelumnya refresh dulu ya. Kemarin pengertian daripada deskripsi sendiri itu apa ya? Yang menggambarkan sesuatu secara rinci. Kata kuncinya adalah menggambarkan. Selanjutnya ada apa? Terus ada kalimat perincian. Segala sesuatu ya yang dirinci secara detail ya. Di sini kalian bisa menggambarkan siapa ya? Objek itu ada apa saja kira-kira ya? Benda. Oh ya, benda seperti meja. Terus kemudian selain benda ada manusia. Bisa saja kalian menggambarkan Bu Reni di kelas ini, bisa saja menggambarkan teman yang ada di sebangku kalian. Tujuan kita setelah menulis teks deskripsi adalah semua peserta didik diharapkan dapat menulis teks deskripsi sederhana ini, tidak kompleks tapi sederhana ya. Sederhana dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Berarti nanti hari ini kita akan mengulas yang lalu adalah struktur dan kaidah kebahasaan ya. Kemudian Bu, mengapa kita harus mempelajari teks deskripsi Bu? Tujuannya adalah untuk apa ya? Tujuannya, maksudnya manfaatnya. Kira-kira manfaatnya itu untuk kita itu apa ya? Di antara boleh ditulis ya, manfaatnya mempelajari teks deskripsi itu peserta didik dapat menerapkan
menerapkan pemahamannya. Untuk mendeskripsikan objek ya yang dilihatnya dalam bentuk tulisan. Ada pertanyaan tematik ya. Nanti Bu Guru akan mencontohkan yaitu tentang kira-kira ini. Oh ya nanti. Nah, ini nih. Gambar apa ya? Itu ada candinya, kira-kira candi apa ya? Candi Prambanan, ada loncengnya di atasnya? Candi? Wah, Candi Borobudur. Candi Borobudur, kamu sudah pernah mengunjungi saat kelas? Ada 2 poin ya yang akan dinilai dalam kegiatan berkelompok ya. Itu yang pertama adalah menulis teks deskripsi. Aspeknya ini ya, aspeknya ya, menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur teks. Dan yang kedua, menggunakan kaidah kebahasaan dalam teks. Ini jika sudah sesuai dengan kelompok kalian, maka nilainya ya, nanti kan ada kegiatan presentasi ya, nanti membentuk kelompok dulu, setelah itu nanti berdiskusi, setelah itu menuangkan hasil, kemudian kalian per kelompok nanti maju ya, majulah nanti dibagi di situ ya. Tugasnya untuk penilaian presentasi ini tadi kan untuk penilaian penulisan. Lah ini ada penilaian penyajian teks deskripsi. Satu, ini adalah bagaimana kelompok kalian menyampaikan. Kemudian bagaimana materi yang disampaikan ya. Yang kedua adalah penggunaan bahasanya. Ya, itu ya. Nanti kita akan lebih paham jika sudah mempraktekkan. Kriterianya saat teknik penyampaian berarti nanti yang dilihat adalah mimik, intonasi, gerak, dan pelafalan. Nilainya nanti kalau sempurna kalian 30 ya. Kalau memuat 3 sub abstrak berarti 20. Kemudian ya perhatikan 30 ya. Pemaparan dengan runtut dan jelas ya, ada poinnya. Aspeknya kemudian menunjukkan contoh yang kontekstual dan argumentasi. Argumentasi kemarin adalah apa? Pendapat ya. Kemudian yang terakhir adalah aspek penggunaan bahasa. Ya, penggunaan bahasanya nanti harus disesuaikan dengan keterkaitan antar kalimat. Unsur kebahasaan teks deskripsi. Nanti pembagian kelompoknya nanti ya. Unsur kebahasaan teks deskripsi kemarin ada berapa ya kira-kira ya? Masih ingat tidak ya? Masih ingat ya? Unsur kebahasaan teks deskripsi kira-kira kurang masih ingat gak? Ada berapa? Yang pertama ada apa? Menggunakan kata depan dan awalan apa? Di ya. Berarti penulisannya harus dipisah. Contohnya di situ, Candi Borobudur terletak di dipisah ya. Kemudian ada juga yang kedua, penulisan kata depan yang diawali dengan huruf di ya, depannya ya. Di kejauhan terlihat matahari yang memancarkan pesona ya. Kira-kira itu kalimat itu indah nggak? Indah. Indahnya terletak di mana? Di kata apa? Di
memancarkan sinar matahari ya. Kemudian itu berarti termasuk dalam nanti unsur kebahasaan berupa majas ya, menggunakan kata khusus atau gaya bahasa penulis untuk membuat kalimat itu menjadi indah, menjadi kalimat yang luar biasa ya, bukan luar biasa ya. Kalau biasanya kan luar biasa ya. Kemudian yang kedua adalah unsur kebahasaannya menggunakan serapan panca indera. Tadi kegiatan kita mengamati ya, karena kita akan menulis teks deskripsi, maka kita akan melakukan kegiatan mengamati objek yang akan kita tulis. Ya, Bu Guru tadi sudah merincikan ya. Nanti kaitannya kalau orang berarti ada ciri fisik ya. Kemudian ada kata sifat ya. Sifat itu contohnya apa sih kata sifat? Kata sifat itu contohnya apa sih? Baik, cantik, galak, koyo king cobra ya. Terus apa lagi? Tinggi ya. Sinonim dari kata tinggi. Sinonim kemarin adalah persamaan kata. Kok persamaan kata? Persamaan makna. Lah persamaan makna kalau persamaan kata beda ya. Kalau cantik sama dengan anggur itu juga sih nonim, belum masuk ya. Itu masuknya dalam unsur kebahasaan teks deskripsi ya. Kemudian ada di situ contohnya menggunakan serapan panca indera. Panca indera di kalian ada berapa coba? Satu. Ada indera penglihatan ya, fungsinya adalah untuk melihat. Seperti kalimat di kejauhan terlihat sinar matahari pagi itu juga merupakan penggunaan serapan panca indera berupa penglihatan. Kalau ada yang angin berhembus dengan lembut menyentuh kulitku, itu termasuk di situ ada kulit ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan majas personifikasi. Majas personifikasi itu adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah bisa melakukan kegiatan seperti benda hidup. Contohnya membelai ya. Kalau membelai berarti yang bisa melakukan manusia. Tetapi kalau ada kalimat seperti ini, bel sekolah meraung-raung. Bel sekolah meraung-raung memanggilku untuk istirahat ya. Di situ ada kata meraung-raung ya. Meraung-raung itu siapa yang gerung-gerung? Bahasane Jawa kuwi meraung-raung adalah gerung ya. Nah, itu menurut kalian ya, setelah meraung-raung gerung-gerung itu kira-kira yang bisa melakukan adalah siapa? Manusia. Buatkan satu kalimat yang mengandung majas personifikasi. Coba satu kalimat yang mengandung majas personifikasi. Apa ya? Kira-kira mengandung majas personifikasi? Nggak tahu. Sudah berlalu materinya belum tahu ya. Itu ya. Mengandung majas personifikasi ada apa lagi? Angin sepoi membelai rambutku. Ya. Angin sepoi membelai rambutku itu ya. Unsur kebahasaan.
Satu, dua, tiga, ya. 1, 2, 3. 2 ditambah 1. 5. Yang benar mana? Mbak, yang benar mana, Mbak? 2 tambah 1, Mbak. Kowe ngomong 5 ya tadi ya? Sampean ya, 5. Hah? Langsung kegiatan yang pertama ya, yaitu pembagian LKPD. Silakan nanti berkelompok ya. Kelompoknya Bu Guru bagi sesuai ini saja ya. Ada berarti 1, 2 kita bikin ada 5 kelompok saja ya. Satu kelompoknya ada 5 anak atau 4 anak berarti. Jumlahnya berapa sih? 3. Berarti kita langsung membagi LKPD ya. Mengisinya silakan nanti di sini. Silakan nanti di sini ada identitas peserta didik berarti kelompok ya. Satu kelompoknya ada 6 anak kebanyakan atau enggak ya? Enggak usah ya. Oh ya udah 6 anak aja ya. 4 ya. Udah, nih silakan. Kok biru? Iya, aku mau ngambil ke guru ya, Ini ya. Bu. Ya. Ruang kelas sendiri. Ya, oke. Ya. Ini ditulis nama kelompok kamu. Ada pertanyaan? Ya nulis kamu. Yang lain mikir yang lain mikir ngasih pendapat ya. Ya. Yuk gantian, nanti nulis ini nulis. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya, kalian nanti selesai ya. Presentasi ya. Ya. Presentasi dulu untuk kelompok yang lain. Silakan untuk nanti presentasi berarti kelompok 1 dulu ya. Karena ini jumlah personilnya 3. Silakan nanti maju semua ya. Nah, untuk yang kelompok lain berarti memperhatikan, menyelesaikan dan menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang maju ya, gitu ya. Memiliki pemandangan yang indah dan sangat bersih. Kelasku berada di paling ujung, terdapat taman mini yang sangat terawat. Di halaman kelas juga ada taman mini sepanjang kelasku. Ukuran kelasku 8 x 5 meter. Jumlah siswa sebanyak 30 siswa.
Deskripsi bagian. Jumlah siswa sebanyak 30 siswa. Ruang kelasku berwarna putih dengan pintu dan daun di jendela berwarna coklat hijau coklat tua. Oke, di sudut kiri. Di sudut kiri ruangan terdapat ember cuci tangan dan cermin besar. Di sudut kanan ruangan terdapat vas dan bunga matahari besar serta lemari tempat penyimpanan sapu, kapur dan sebagainya. Papan tulis berada di tengah-tengah ruangan. Di halaman kelas juga ada taman mini sepanjang kelasku. Kelompok yang lain ini bagaimana nih? Yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah sesuai belum dengan apa yang diharapkan oleh kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi? Sudah sesuai belum? Sudah. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan? Pada malu menjawab atau pada malu bertanya ini? Sudah, berarti sudah ya, sudah cukup. Untuk kelompok 1 tadi sudah benar jawabannya ya. Nanti yang dinilai adalah untuk tulisannya, aspek menulisnya itu ada nanti kesesuaiannya dengan struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Kemudian nanti menggunakan kaidah bahasa dalam bahasa teks deskripsi, apa ada sinonimnya, apa ada majas personifikasinya ya. Cukup ya untuk kelompok 1 ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dibawa aja ke sana. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Yang lain pada sibuk sendiri berarti belum jadi ya. Silakan maju untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil identitas Hasil menulis dari pengamatan. Judul Ruang Kelasku 7D. Deskripsi umum atau identifikasi umum. Kelasku berada di paling ujung sekolah. Di samping kelasku terdapat taman mini yang sangat terawat. Ukuran ruang kelasku 8 x 5 meter dengan jumlah siswa di dalamnya sebanyak 30 siswa. Deskripsi bagian. Ruang kelasku berwarna putih bersih dengan pintu dan daun jendela berwarna coklat tua. Penutup atau simpulan. Ruang kelasku memiliki pemandangan yang indah dan sangat bersih. Tidak heran setiap lomba kebersihan kelas yang diselenggarakan setiap HUT sekolah kami selalu mendapatkan juara 1. Untuk ini ada yang berbeda ya tadi ya untuk awalannya ya, yaitu ada apa? Pertama kali kelasku terletak di paling ujung ruangannya samping kantin ya atau samping WC. Oh ya, berarti ini sangat jeli sekali nih yang menulis teks deskripsi. Bagus ya isinya ya. Lebih bagus daripada tadi yang kelompok 1 ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan Mbak, siap. Di taman ini terdapat bunga apa saja? Di taman mini ada bunga apa saja ya di sana ya? Kira-kira ya? Terdapat vas bunga dan bunga matahari besar. Wow, berarti ada sakura ya di sana ya? Iya. Siapa yang pengen ke sana? Sudah ke sana tapi pengen ke sana lagi ya. Besok sama Bapak dan Ibu kalian ya. Saat kegiatan studi, saat kegiatan libur semester. Iya, sudah ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih atas perwakilannya ya. Diskusi ya. Sudah dapat diambil kesimpulan semua siswa sudah bisa
menggambarkan objek yang diamati. Kira-kira yang belum begitu yakin siapa, tunjuk jari. Mas Aldo, tunjuk jari. Belum hafal, belum bisa, begitu bisa. Nanti berlatih lagi ya. Oke, siap. Oh ya udah. Pembelajaran ada kegiatan refleksi untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum. Yang tadi dikumpulkan dulu ya. Nggak apa-apa. Ya, udah ya. Ini lah, kumpul. Ya. Nah. Nah, udah ya. Silakan ini dikerjakan ya. Dikerjakan di buku kalian masing-masing ya, sebagai bentuk daripada pemahaman kalian atas materi yang dari pengertian, cirinya, strukturnya, terus apanya lagi, cara penulisannya, sampai dengan materi kita yang terakhir yaitu menulis ya. Silakan anggap saja ini adalah bentuk pengetahuan kalian sudah paham atau belum. Dijawab ya soalnya ya. Kalau menjawab soal berarti diperhatikan petunjuk soalnya. Sudah jadi ya. Sekarang ungkapkan perasaan kalian setelah belajar dari awal sampai dengan akhir materi tes deskripsi ya. Nih ya, perwakilan aja dulu. Nah, sini. Nah, sini. Terima kasih. Ya, makasih. Nanti kamu udah bagi coklat ya. Ya, perasaan ngantuk. Oh ya udah, besok lagi kita variasi biar tidak ngantuk ya. Berarti ini yang ngantuk berarti memang hawanya ngantuk mungkin ya. Terus breaking dulu, boleh berdiri semua ya. Yang pertama project, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Pancasila. Yang terakhir, yes, gitu ya. Ada topok P5, project penguatan, profil pelajar Pancasila. Yes. Oh yes, ya duduk. Kita tutup dengan doa ketua kelas, dipimpin doanya. Ketua kelas, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Purwanti Wulan Purnama, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Saya ditemani oleh Ibu Reni Istia sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Kelly Novi Susanti selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kelly. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Yes. Alhamdulillah, Bu. Ya, baik. Di pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Reni ya, Bu, terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu Reni sudah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu Reni lakukan. Sebelumnya selamat siang, Bu Reni. Siang, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya, Bu? Siap. Ya. Bisa dimulai ya, Bu? Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran yang kemarin Ibu Reni sudah lakukan? Tentunya perasaan saya karena mengajar itu memang sudah menjadi cita-cita saya ya, Bu ya. Jadi menurut saya kemarin alhamdulillah pembelajarannya saya sangat senang. Saya sangat bangga kepada murid-murid saya karena mereka mau mendengarkan, mau antusias untuk bertanya. Kemudian tentunya pembelajaran ini sudah sesuai dengan harapan saya. Baik. Bisa diceritakan kembali, Bu, area pengembangan yang Ibu Reni lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau harapan apa yang sudah Ibu Reni lakukan di dalam kelas? Untuk tahapannya, biasanya kita sebagai guru adalah merancang modul atau RPP nggih, Bu Kelly nggih, bulan nggih, atau RPP atau modul ajar. Lah, tentunya pada saat kita praktek itu biasanya kita antara RPP dan kegiatannya mungkin agak sedikit berbeda nggih. Itu mungkin wajar ya, Bu ya. Nah, itu kita gunakan sebagai pengalaman untuk langkah-langkah pembelajarannya. Saya menggunakan model pembelajaran PBL, Bu. Jadi berbasis masalah. Lah, pada pembelajaran saya, anak-anak saya kasih contoh dulu, Bu. Saya kasih contoh model pembelajarannya dulu. Misalkan anak-anak saya perlihatkan untuk mengamati hal yang menarik dari objek yang saya tampilkan, Bu Kelly. Misalkan di situ ada di PPT yang saya buat, itu ada gambar Candi Borobudur, Bu Kelly. Nah, terus saya mengajukan pertanyaan pemantik untuk memancing atau merangsang pemahaman siswa sebelumnya. Kan pada saat SD anak-anak tentunya sudah melakukan kegiatan mengunjungi objek wisata, Bu, di Candi Borobudur, dan alhamdulillah semuanya sudah mengetahui ini gambar apa. Anak-anak semuanya stupa, Bu, stupa Candi Borobudur begitu, Bu. Iya. Terus untuk langkah-langkah pembelajarannya, Bu, saya menggunakan pertama anak-anak saya bagi kelompok, Bu. Kemudian saya kan ada jumlahnya sekitar 40 anak, Bu, waktu itu karena kelas 7D jumlahnya memang ini 40 anak. Terus saya bagi kelompoknya menjadi satu kelompok itu ada yang 5 anak, ada yang 6 anak, Bu. Kemudian mungkin karena kebanyakan kelompok ya, Bu, akhirnya jadi kurang kondusif. Anak-anak jadi pada ya ada yang mungkin ramenya itu rame diskusi tanya jawab, kemudian bertanya dengan saya sebagai gurunya, Bu, untuk meminta penjelasan. Untuk tahapannya anak-anak berkelompok kemudian melakukan tanya jawab. Lah, dalam kelompoknya mereka diberikan LKPD, Bu. LKPD untuk dikerjakan, untuk didiskusikan, untuk memilih, menggambarkan atau mendeskripsikan objek yang mereka pilih, yaitu diantaranya ruang kelas, Bu, atau mungkin teman satu bangkunya yang mereka gambarkan. Setelah itu mereka bekerja sama dan berkolaborasi, dan pada tahap selanjutnya adalah presentasi, Bu.
Menarik sekali ya Bu. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu Reni sampaikan tadi, apakah kira-kira sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum berhasil Bu? Menurut pengamatan yang saya lakukan, yang saya amati, menurut saya ya Bu ya, saya sudah melakukan pembelajaran ini dengan baik Bu. Tapi mungkin hasilnya masih belum maksimal. Gitu. Ya. Menurut Ibu Reni, apa kekurangan atau kendala yang Ibu Reni hadapi pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Kekurangan menurut saya pribadi ya Bu Adi, ini kekurangannya ada yang bersumber dari guru dan ada juga yang nantinya bersumber dari siswa Bu Kelly. Pulang ya. Kalau menurut saya, introspeksi saya sebagai guru, mungkin saya dalam menyampaikan, meskipun saya berbahasa Indonesia, suka kadang-kadang celetuk memakai bahasa Jawa Bu. Kadang-kadang itu keluar Bu, memakai bahasa Jawa. Jadi anak-anak mungkin kurang nyaman. Tapi saya kira kalau saya mengajar menggunakan bahasa yang fleksibel, anak-anak lebih santai mungkin dalam menerimanya. Terus tadi apa bulan? Kekurangan atau kendala? Oh ya. Terus kendalanya mungkin dari siswa itu karena jumlah kelompok yang dibagi itu banyak. Kemudian kurang efektif dalam berdiskusi. Mungkin anak-anak yang sedang berdiskusi ada yang satu kurang memperhatikan atau mungkin kurang fokus sehingga mereka rame sana sini. Mungkin itu tidak hanya terjadi pada saat pembelajaran saya, tapi saya akan memperbaiki bagaimana nanti caranya agar anak-anak lebih tertarik lagi Bu. Baik Bu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Kenapa siswa tidak fokus atau rame sendiri atau kurang aktif atau bercanda itu mengapa Bu bisa terjadi? Pada saat pembelajaran kemarin saya menyelingi pembelajaran dengan game ya Bu, game tebak angka, benar di mulut, benar di jari, salah di mulut. Lah itu anak-anak atau yang kurang fokus, akhirnya dia tak minta untuk satu kelompok itu maju secara bergantian Bu. Lah saya alihkan itu dari yang tidak fokus, akhirnya anak-anak menjadi mungkin semangat, jadi kembali ke fokus lagi, rame game. Setelah anak-anak sudah bisa dikondisikan, saya kembalikan ke materi lagi. Jadi sudah bisa dikondisikan kembali ya? Iya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran yang sudah Ibu Reni lakukan, kira-kira rencana ke depan yang Ibu akan lakukan apa? Rencana saya sebagai guru tentunya saya ingin selalu memperbaiki ya Bu. Saya ingin selalu memperbaiki dari waktu ke waktu, dari pembelajaran yang kurang menarik, dari metode, strategi, model pembelajaran yang masih stagnan atau masih sama. Saya ingin memperbaiki dari modul ajarnya agar pembelajaran itu menyenangkan, terutama pembelajaran itu bermakna Bu, berdiferensiasi ya Bu ya, ini katanya kalau di kurikulum Merdeka. Iya. Setelah kita melakukan percakapan pasca observasi ini Bu, kira-kira apa yang Ibu Reni sudah dapatkan? Tentunya setelah saya melakukan pasca observasi ini, tentunya pengalaman terutama ya Bu yang saya dapatkan, pengalaman yang tentunya bisa dibuat pelajaran bagi kita, bisa berbagi ilmu, bisa mendapatkan ilmu yang baru, bisa belajar dari tantangan yang baru.
kemudian beradaptasi mungkin. Sebagai guru kan kita tentunya harus selalu siap untuk beradaptasi ya Bu ya, dari mungkin teknologinya atau mungkin dari kurikulumnya. Begitu ya Bu, kayak Jadi intinya berbagi pengalaman ya, ya Bu berbagi Reni. pengalaman. Terima kasih Ibu Reni, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat tercapai dengan Amin. baik, dan semoga kedepannya Ibu bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu Reni ya. Saya tunggu Bu sharingnya lagi bersama Ibu Reni, apakah proses pembelajarannya untuk kedepannya itu bisa tercapai sesuai harapan atau tidak. Iya, terima kasih Bu Reni. Sama-sama. Demikian percakapan pasca observasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.